Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Kali ini saya membuat buket coklat. Isi buketnya ada 6 batang. Ini kartu ucapannya. Pertama, tempelkan tusuk sate pada setiap coklat. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Demikian juga dengan kartunya. Kartu juga diberi tusuk sate. Tusuk sate ini ekonomis ya. Di sini Kreasi V memang membuat hantaran, buket dan parcel dengan cara yang paling ekonomis. Ini awalnya saya beri 1 tusuk sate untuk 1 batang coklat. Tetapi karena coklatnya lumayan berat, walau kecil ini berat, jadi apabila dipasang 1 tusuk sate tidak seimbang. Jadi untuk bagian belakang saya beri 2 tusuk sate. Jadi untuk bagian paling belakang saya tempelkan 3 batang coklat yang masing-masing diberi 2 tusuk sate. Kemudian ini untuk alasnya saya memakai kardus bekas. Untuk panjang dan lebarnya teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan coklat yang akan dipasang. Saya memakai 3, jadi yang diperhatikan adalah tepinya, kanan dan kirinya, untuk menentukan lebar dari kertas alasnya. 1 layer sudah selesai. Agar lebih timbul, depannya diberi potongan karton lagi. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Potongan karton ini berfungsi untuk memperkuat posisi tusuk sate dan memberi jarak antar layer. Ini karena coklatnya tebal, jadi layernya saya tambah lagi. Lapisan kartonnya maksud saya. Saya tambah lagi agar ada space atau jarak antara layer pertama dan layer kedua. Untuk layer kedua ini saya isi dengan 2 coklat. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Teman-teman bisa juga dengan menggunakan lem tembak. Sudah selesai layer kedua, kemudian ini di atasnya saya beri karton seperti sebelumnya. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Kemudian sisa coklat 1 diletakkan pada bagian atas. Ini masih kurang tebal, saya tambah lagi kartonnya. Baru ditempel coklat yang terakhir. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Selanjutnya ini untuk kartu ucapannya, rekatkan pada bagian belakang atas. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Buket ini pesanan dadakan ya teman-teman. Jadi pengerjaannya tidak sampai 1 jam. Ini selopennya saya memakai warna ungu, disesuaikan dengan coklatnya. Ini selopen pertama, cara memotongnya dibagi menjadi 2, kemudian yang setengah dibagi menjadi 4 potong. Ini saya sudah merancang selopennya, saya lupa belum mempersiapkan pegangan buketnya. Kemudian ini baru ingat, saya tambahkan karton untuk memperkuat pegangan buket. Karena ini memang dadakan ya teman-teman. Jadi tadi ditinggal oleh yang pemesannya, pelanggannya, ditinggal mencuci mobil. Jadi saya diberi waktu selama dia mencuci mobil. Kalau sudah mencuci mobilnya selesai, diharapkan buketnya selesai. Jadi saya balapan membuat buket dengan mencuci mobil. Jadi maklum kalau urutannya agak tadi salah. Kemudian ini saya perbaiki, jadi memperkuat dulu bagian pegangannya. Ini sudah dilakban.
Baru kita tempelkan seperdelapan selopen tadi, ini bagian yang tengah, jadikan sebagai layer pertama. Kemudian dilakban. Untuk buket ini saya membutuhkan 1,5 selopen. Rekatkan kiri kanan dan pada sambungan selopen. Oke, ini kemudian bagian pinggirnya, seperdelapan selopen, rekatkan pada sisi kiri dan kanan. Ini pesanan pelanggan toko saya untuk ulang tahun surprise putrinya. Kemudian ini ketika membuat buket, saya tidak mempunyai patokan khusus ketika memotong selopen. Jadi saya memotong sesuai kebutuhan saja, usahakan seminimal mungkin, jadi tidak terlalu menumpuk dan lebih menghemat penggunaan selopen. Seperti yang saya lakukan ini, jadi setengah dulu, dirancang dulu mau ditempelkan di mana, baru dipotong. Ini setengah sisanya saya belah menjadi, dilipat menjadi 4, tetapi yang saya ambil bagian tepinya dulu. Jadi memotongnya sesuai kebutuhan, karena ini kita membutuhkan bagian tepinya. Jadi tepinya saya potong dulu. Letakkan pada layer berikutnya di kanan dan kiri buket. Ini untuk menutupi bagian samping. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa menulis pada kolom komentar. Oke, ini kanan dan kiri sudah selesai. Kemudian tutup bagian pegangannya dengan menggunakan kertas HVS agar ketika ditutup dengan selopen, kartonnya tidak kelihatan. Kemudian ini sisa selopennya gunting menjadi 2. Ini bagian tepi yang saya ambil, yang ada list emasnya, untuk menutup kiri dan kanan. Ini untuk menutup bagian tepi dan agar buketnya kelihatan mekar. Karena kesulitan ketika membuat lipatan, maka bagian bawahnya saya rekatkan dulu untuk memastikan letaknya menutup bagian sisi kiri buket. Baru atasnya disusun. Demikian juga sisi yang satunya, sama, rekatkan bagian bawah dulu, kemudian susun atasnya. Oke. Kemudian ini sisanya, karena tidak ada list kiri dan kanan, sisanya saya bagi 2 untuk menutup bagian depan coklat bawahnya atau menutup kartonnya. Saya letakkan di sisi kiri dan kanan bagian dalam. Ini sisanya sama, kita merekatkan pada sisi yang satunya. Ketika membuat buket, setiap orang mempunyai
ciri khas masing-masing ya teman-teman. Saya saja tidak bisa disamakan atau request bentuk buket yang sama. Ini kemudian setengah selopen kedua ya teman-teman. Ini tadi tidak terekam karena buru-buru. Ini saya potong seperempat kiri dan kanan karena saya mengambil bagian list emasnya. Kemudian rekatkan seperti pada video, pada kiri dan kanan. Kemudian dibuat gelombang agar buketnya menggembul bagian depan. Jadi dengan cara seperti ini kita mengirit selopen, tetapi hasil buketnya tetap gembul. Kemudian ini sisa selopennya kita potong untuk pegangan, untuk menutup pegangannya. Untuk menutup pegangannya saya memilih selopen yang tidak ada listnya, karena nanti akan tertutup pita. Ini bagian pinggirnya saya potong menjadi 3. Untuk menutup bagian depannya. Jadi untuk satu buket ini saya membutuhkan 1,5 selopen. 1 selopen ungu muda dan setengah selopen ungu tua. Ini untuk menutup bagian depan. Teman-teman bisa memakai kertas tisu, tapi di sini saya memakai potongan kecil dari selopen. Ini tips untuk mengirit buket ya teman-teman. Jadi dengan seperti ini kita tidak memerlukan bunga bagian depannya, sesuai dengan request pelanggannya. Ini sepertiga sisanya kita rekatkan bagian depan. Cantik ya teman-teman, caranya mudah sekali. Irit selopen tapi buketnya terlihat gembul. Buket sudah hampir jadi, tinggal merekatkan pada bagian pegangannya. Ini karena kelihatan kartonnya, jadi saya potong 3 bentuk persegi dari kain spun boot. Teman-teman bisa melakukan ini atau tanpa ditutup juga tidak masalah, karena dari depan tidak kelihatan ya teman-teman. Ini saya tutup. Teman-teman bisa memperhatikan cara melipat selopennya. Melipat kain spun bootnya. Ini untuk menutup karton bagian dalam. Oke, sehingga tidak kelihatan kartonnya karena kita tidak memakai bunga pada buket ini. Oke, buket sudah cantik, tinggal pegangannya. Kita tutup pegangannya, rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Ini limit waktunya mepet ya teman-teman, makanya membuatnya juga agak tergesa-gesa. Oke, agar lebih rapi, ini bagian bawah saya rapikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Ini untuk pitanya, saya memakai pita senada berwarna ungu. Tutup bagian sambungan pegangannya, rekatkan dengan menggunakan lem tembak agar sambungannya tampak rapi ya teman-teman. Ini agak belepotan karena waktunya sudah mepet ya teman-teman.
Jadi membuat buket atau karya seni seperti ini memang membutuhkan ketenangan. Tapi apabila sudah terbiasa, tentu teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat. Oke, ini sudah tertutup rapi. Tinggal membuat pitanya. Di sini saya memakai pita simple. Ini ukur dulu kebutuhannya. Jadi sesuaikan dengan buket yang dibuat teman-teman. Karena pesanan pelanggannya ini minta yang simple, jadi pitanya di sini saya hanya memakai membuat 2 sap. Kemudian potong bagian kiri dan kanan agar pitanya nanti bisa tidak kaku. Oke, kemudian potong sisanya sesuai panjang yang diinginkan. Kemudian ini diikat dengan pita yang sama. Lipat menjadi 3, kemudian diikat. Caranya mudah ya teman-teman. Teman-teman tentu bisa membuatnya di rumah. Oke, tinggal kita tempelkan pada buket dan ditata letak pitanya sehingga tampak menggembul walaupun hanya dua lapis pita saja yang dipakai. Cantik sekali pitanya untuk hadiah ulang tahun putri pelanggan saya, Mbak Uul. Terima kasih Mbak Uul atas pesanannya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Teman-teman bisa membuat buket sendiri di rumah. Subscribe Kreasi V. Terima kasih.